Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokes. Kita bertemu lagi setelah berapa ya? Seminggu ya nggak ketemu. Tapi kan Dokes kemarin udah sering live sama yang lainnya. Jadi yang buat rindu sama Dokes udah terobati karena sering kemarin tuh Dokes live ya sama Rahel sama Bu kemarin sama Bu Wisma Wardani Dani, apa ya? Dani ya, Bu SWDKL, Dani. SWDKLLC, jeneng singkatan Duowo. Ya seperti KRL Dok, seperti KRL Bandang. Maaf ya Bu. Oke ya, kali ini SWDKLLC. temanya tentang pengasuhan lagi Dok, pengasuhan. Ini Ya, bahas tentang apa ya? Kenakalan anak atau anak nakal mungkin ya. Nah, ya. sebelum dimulai mungkin terlebih dahulu Dok mengenai klasifikasi umur Dok. Jadi mungkin Oh ya. umur berapa tuh anak disebut anak, umur berapa disebut remaja dan seterusnya. Silakan Dok Des menjelaskan. Oh ya, oke. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia ya. Ini pertanyaannya itu bagus ini. Tapi sebetulnya nggak ada sih. Pertanyaan yang jelek itu nggak ada. Gitu. Pertanyaan itu bagus. Sing ono jawaban nggak play gitu ya. Iku akeh gitu. Jawaban salah, jawaban nggak play. Yang pertama, pertanyaannya adalah anak-anak itu ya. Ada namanya kalau kita lahir itu namanya neonatus itu. Neonatus itu baru lahir itu. Anak namanya neonatus itu baru lahir itu ya. Jabang bayi itu ya. Jabang bayi baru lahir itu bayi itu ya. Neonatus. Tapi kalau disebut bayi itu kalau sudah lebih dari 1 bulan gitu ya. 1 bulan itu bayi. Nanti ada balita baru 5 tahun gitu ya itu. Nah, tapi kalau anak-anak itu memang belum tidak ada patokan khusus anak itu ya. Cuman pada umumnya yang dianggap remaja itu setelah 12 itu pada umumnya. Tapi ada batasan baru yang mengatakan remaja itu dimulai umur 15 tahun gitu ya. Ya memang eh, yang namanya pembagian itu selalu berubah. Sama dengan pembagian umur pada manusia itu. Sekarang itu yang disebut muda itu adalah di bawah 67 tahun ke bawah. Itu muda. Jadi aku muda, Wim. 64 masih. Ya itu. Ya itu. Aku masih muda karena 64 gitu. Karena WHO itu kriteria WHO tentang usia muda. Muda itu adalah 67 tahun ke bawah gitu ya. Itu muda. Nah, 68 sampai 75 tahun itu namanya paruh baya gitu ya. Usia paruh baya gitu. Paruh baya. Itu eh, 68 sampai 75 tahun. Nah, 76 tahun sampai 100 itu tua. Nah, di atas 100 itu adalah orang tua yang berusia panjang. Itu kriteria WHO gitu ya. Nah, usia muda itu ya tentu ada yang namanya dewasa. Yang disebut dewasa itu kalau dalam kedokteran itu dewasa itu 20 gitu ya. Nah, yang namanya 20 sampai 25 itu dewasa muda gitu. Ya, emang dibagi-bagi kok tambah sulit tambah ruwet gitu ya. Dewasa muda gitu. Itu ya, tapi kalau anak-anak itu pada umumnya yang disebut anak-anak itu adalah umur 12 tahun ke bawah gitu. Ya, itu itu anak-anak. Nah, nek kriteria anak nakal iku aku sing takon, kriteriamu tentang anak nakal kuwi apa? Sik takon gawe judul nggak plei ngono. Oh, ngenyaku kan. Yo, itu saiki ngene lho. Ya kan iki ngerjai aku kok iki. Nah, aku sekarang nanya, kriteriamu tentang anak nakal sebelum kita lanjutkan diskusi, aku itu mau tahu batasanmu anak nakal itu di mana itu. Ya Ayo, itu kon saiki tak. Dok, itu kemarin. Ayo, Ya apa? itu kan kemarin ada yang komentar. Wah ini narasumbernya apa nggak bahaya toh? Ini bahas narasumbernya sendiri. Ya, ya emang seperti itu apa adanya ya Dok. Iya, tapi ya Wim, tentang anak nakal itu, aku itu ya dari kecil dibilang nakal gitu. Sampai konco-koncoku akeh sing muni. Aku gak dolen mbek kon, gak oleh bapakku, kon nakal. Iku kok hampir semua. Se
sak kampung itu muni kabeh gitu ya. Sampai sak kampung. Aku gak dolen mbek kon. Gak oleh bapakku, kon nakal itu. Itu adalah kata-kata yang eh, sering ku dengar, hampir tiap hari ku dengar kalau ada orang anak-anak itu terus tak deketin itu dia nggak mau itu, nggak mau. Karena dilarang orang tuanya itu. Aku gak dolen mbek kon, gak oleh bapakku, kon nakal gitu. Ada yang anak namanya nggak usah tak sebutkan namanya karena dia itu masih ada itu. Mudah-mudahan dia nonton di sini itu. Tapi enggak lah ya, enggak ada itu. Jadi waktu itu dia iya sama sepantaran gitu terus kemudian dia ngomong, aku gak dolen mbek kon, gak oleh bapakku. Tak uber wem, tak kejar. Oh, sampai mlebu omahe, sampai mlebu kamare tak uber. Tak kejar sampai masuk rumahnya, masuk kamar tak uber, kamarnya ditutup tak gobrak. Lalu ibunya itu ya ada, ibunya cuma ketawa tuh ada apa mas gitu. Ya mungkin ibu ya sungkan mbak ibuku ya, ibunya kan wedi ambek mamaku ya palingan, jadi ya aku lari masuk rumahnya ngejar anaknya itu, ibunya ketawa aja, ada apa mas gitu. Ya aku nggak merasa sih nakal itu, nggak merasa nakal karena ya dari kecil responku terhadap lingkungan itu ya seperti itu gitu. Tapi kriteria anak nakal itu ya memang iya sih. Aku masuk anak nakal itu gitu, anak nakal itu. Nah kalau kriteria anak nakal dalam istilahnya dalam populasi gitu, anak nakal itu adalah anak yang kesulitan berkomunikasi sehingga menimbulkan kericuhan, yaitu itu sulit berkomunikasi gitu ya. Jadi sebetulnya model anak-anak seperti aku itu kesulitan berkomunikasi gitu. Kesulitan berkomunikasi. Jadi bagi orang-orang berkomunikasi dengan bagus itu, bagi anak nakal itu kesulitan gitu. Sehingga terus kemudian ekspresinya itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu. Betul-betul kesulitan gitu. Misalnya ya, gini loh, kesulitan berkomunikasi itu bukan berarti dia itu tidak tahu apa yang diomongkan gitu ya. Bukan gitu, bukan. Cuman meresponnya itu secara berbeda gitu. Ini contoh ya, contoh. Mamaku itu kan galak. Mamaku tuh galak banget tuh. Galak banget itu. Wah, mamaku tuh galak banget itu. Nah, anak-anaknya yang lain itu ya zaman dulu ya, orang Jawa zaman dulu itu kalau seorang ibu itu terus kemudian matanya melotot gitu, mesti ada yang dimaui gitu ya. Misalnya ada tamu, anak-anaknya itu ikut di dalam kamar tamu gitu, terus kemudian ibunya itu melotot gitu, anak itu tahu gitu. Tahu gitu. Kalau yang lain itu anak-anaknya mamaku lain itu dipendeli gitu ya, dia pergi gitu. Nenek aku dipendeli. Apa mah mendeli ngono. Lho aku tahu sih maksudnya itu aku disuruh pergi tapi ya ngomong aja nggak usah balik mendelak-mendelik. Mamaku lek mendeli itu bukan melihat mata kalau ngelihat itu. Mas no bun-bunan iki lho, Wem. Jadi koyo kate nyucup sakjane mamaku iku wong jerangkong sih ngono. Jadi termasuk bukti anak nakal ya. Jadi ya aku itu mamaku itu kalau lihat itu bukan lihat mata, lihat itu gini loh, bun-bunan gini loh. Lah sakjane iki mamaku iki menungso apa jerang kok katanya nyucup bun-bunan gini. Tapi aku ya enggak takut sama sekali gitu. Apa mah? Apa? Makin marah lah mamaku itu. Jadi ya yang terjadi adalah akhirnya itu kesulitan berkomunikasi antara seorang anak yang dianggap nakal itu dengan yang lain. Loh, bukannya aku nggak bisa dikode. Aku tahu dikode itu loh, apa namanya Mbak Arum itu loh. Aku tahu dikode itu, tapi aku merespon dengan beda gitu. Lah dipendeli lah, perasaanmu aku gak iso mendeli ya, tak pendeli dhewe gitu itu. Itu ya
keputusan ya, itu adalah keputusan yang diambil oleh otak gitu ya, diambil oleh otak. Keputusan yang diambil oleh otak itu tentu berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Nah, gini, otak itu berkembang dari zaman ke zaman itu secara evolusioner ya. Gitu. Jadi anak-anak model aku dulu itu Wim ya, kalau model aku gitu, hidup zaman pemburu pengumpul, dibuang mungkin sama keluarganya gitu. Karena menjadi beban gitu. Beneran itu. Jadi anak-anak di zaman zaman pemburu pengumpul itu, anak yang menjadi beban itu lah akan dibuang gitu. Karena beban itu. Beban keluarga inti itu akan menjadi beban kelompok gitu. Udah nggak bisa berburu, ngerepoti aja gitu ya gitu. Ya, disuruh ramban yang nggak mau gitu ya. Itu melemahkan ikatan kelompok gitu ya. Betul, itu melemahkan ikatan kelompok. Nah, anak-anak yang demikian itu tentu disingkirkan. Nah, anak yang demikian itu pada umumnya dia tidak menemukan pasangannya gitu. Nggak menemukan pasangannya. Pasangan zaman pemburu pengumpul ya cari yang pintar berburu, nggak pintar cari masalah gitu. Nggak pintar cari masalah. Jadi pada masa pemburu pengumpul itu seragam itu. Sifat-sifat itu seragam gitu ya. Itu seragam sifatnya. Kemampuannya ya seragam. Hampir semua orang pemburu pengumpul bisa membuat anak panah gitu ya. Hampir semua orang pemburu pengumpul itu mampu mendeteksi di mana ada buruan gitu ya. Di mana ada predator. Pada umumnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau ada yang tidak gitu, ini akan menjadi beban keluarga, beban kelompok gitu ya. Karena pemburu pengumpul itu hidupnya berkelompok gitu ya. Berkelompok kecil ya, membentuk satu kelompok gitu ya. Kelompok. Nah, itu makanya pemburu pengumpul itu seragam, hampir seragam ya, satu dengan yang lain berbeda, tapi hampir seragam. Kemampuannya itu hampir seragam ya. Nah, tapi kalau ada anak yang atau anggota keluarga individu yang anggota kelompok itu terus kemudian mengalami atau berbeda, tentu dibuang gitu. Karena memberi beban. Nah, dengan demikian itu seleksi alam gitu. Kalau ada anak kayak aku gitu dibuang gitu. Ini setelah ini dibuang sehingga homogen gitu. Ya tentu sih selalu ada selalu ada itu mutan-mutan baru, varian-varian yang selalu ada, tapi selalu dibuang itu. Ya, itu selalu dibuang. Nah, akhirnya ya seragam. Nah, pada saat masa peradaban gitu. Kalau yang nakal itu anaknya kepala suku, anaknya raja, dibiarin gitu. Siapa yang berani itu ya? Mau jalan nakal tuh dibiarin. Aku tuh dibiarin ya karena papa mamaku orang ditakutin banyak orang. Jadi ya makin nakal aja aku, ya. Makin nakal. Makin nakal gitu ya. Ya memang kalau kriteria nakal memang aku termasuk nakal gitu. Nakalnya banget gitu. Nakalnya banget. Hanya saja kalau sekarang kan kita melihat bagaimana otak anak yang nakal itu ya. Itu anak yang dianggap nakal itu otaknya seperti apa gitu. Nah, ini ada studi kembar ya. Studi kembar itu artinya studi atau penelitian yang melibatkan anak-anak kembar. Mitosnya itu anak kembar itu sifatnya sama gitu ya. Mitos itu. Itu mitos itu. Itu mitos itu. Mitos. Nah, pada kenyataannya anak kembar itu bisa bumi dan langit. Yang satunya nuan tidak karu-karuan ya. Terus yang satunya itu nice boy gitu. Loh, itu banyak gitu. Banyak. Nah, yang terjadi adalah kenapa dua anak yang bahkan kembar identik itu mempunyai perilaku yang berbeda gitu. Ya, berbeda. Gitu. Pada masa anak-anak sudah perilakunya berbeda. Gitu. Kembar identik yang diteliti. Gitu. Nah,
Jawabannya ya diketahui sih sebetulnya bahwa yang namanya pertumbuhan atau perkembangan otak kita masa janin itu sudah mengalami perubahan arah. Arahnya sudah nggak sama. Misalnya ya, secara genetik, otak anak kembar itu, otak anak kembar yang identik itu, blueprintnya sama secara genetik ya. Di genomnya, secara genetik di gennya itu blueprintnya sama. Perintahnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembuatan otaknya itu sama. Jadi bakatnya itu awalnya sama, bakat otaknya. Tetapi begitu masing-masing menjadi janin, gitu ya, menjadi janin, gitu ya, menjadi janin itu, dua otak ini berkembang secara berbeda. Kenapa? Misalnya aja satu janinnya terinfeksi, satunya tidak. Loh ini akan beda, gitu ya. Satunya sakit, bisa nggak? Loh bisa. Ini sudah dua individu yang berbeda, gitu. Loh kok bisa? Ya, meskipun misalnya ibunya mengalami infeksi. Terus infeksi itu infeksi bakteri misalnya ya. Bakteri itu mengalir di darah gitu. Belum tentu dua-dua janin itu terinfeksi, belum tentu gitu. Bisa salah satu, bisa dua-duanya gitu ya. Bisa dua-duanya juga enggak gitu. Nah, kalau salah satu janin terinfeksi otaknya, gitu, otaknya akan berkembang secara berbeda gitu. Otakku dan otak kembaranku itu berbeda gitu. Berbeda berkembangnya. Misalnya mungkin terjadi infeksi, gitu ya, sangat mungkin gitu. Nah, perkembangan yang berbeda dan pertumbuhan yang berbeda itu menghasilkan perilaku dan bakat lahir yang berbeda gitu ya. Jadi bakat genetik itu tidak sama dengan bakat lahir gitu. Karena bakat lahir itu otak perkembangan pertumbuhan otak itu sudah terjadi pada saat dia mulai terjadi pertumbuhan jadi sigut membelah jadi embrio gitu ya, membelah itu pada saat lahir. Dua anak kembar itu pada dasarnya mempunyai bakat yang berbeda. Nah, itu ini ada tanya unyeng-unyengnya loro gitu. Itu ya unyeng-unyengku siji loh, beneran. Itu ya, enggak ada gitu. Unyeng-unyengnya loro. Itu juga mitos bahwa anak yang unyeng-unyengnya loro itu nakal gitu. Lah aku punya anak yang tak wantemi menengahin unyeng-unyengnya mek siji, wah enggak berani sama aku gitu. Sakjane bukan dia itu termasuk anak nakal, tapi ketemu tandingannya akhirnya menang gitu. Nah, aku pernah loh dibully. Aku nggak pernah bully itu nggak pernah. Tapi kalau dibully, yang bully itu dari sengsara hidupnya gitu. Ya itu kenapa ada dua anak itu mempunyai perilaku yang berbeda gitu. Nah, perilaku yang berbeda itu ya bisa saja perilakunya berbeda, tapi dua-duanya kategori bukan anak yang nakal gitu. Anak nakal tadi itu kan gitu. Sebetulnya yang disebut anak nakal itu kan anak yang tidak mau mengikuti nilai-nilai atau aturan-aturan yang disepakati dalam sebuah kelompok gitu. Ya, gitu. Anak nakal misalnya anak nakal di Jawa gitu. Itu seringkali tidak dianggap anak nakal misalnya di Belanda gitu. Kenapa? Itu bapaknya dijambal-jambal. Cek gitu ya. Itu kalau di Jawa kan kodo iki ngono ya. Kodo gitu ya. Ya sama dengan aku ini bisa kromo inggil tuh ya bisa itu. Bahkan bahasa wayang, bahasa kawi bisa. Tapi aku tidak pernah boso sama siapapun, nggak mau gitu. Nggak mau itu. Nggak mau itu. Sama guru kabeh yo nggak mau. Apa Pak? Salah sama niku Pak gitu. Lah guru dikunono lah yo ngamuk ya Wem gitu. Pak sampean iki ngawur, Pak. Salah gitu. Lah saya betul-betul tidak menerapkan yang namanya manner itu. Jadi kromo, apalagi kromo inggil nggak mau gitu. Nggak mau gitu. Nggak mau. Sampai mbahku lah, bapakku lah, ibuku tak ngomong gitu. Nah, sebagai anak yang hidup di Jawa itu ya, dan keluarga Jawa ya nakal iki ngono. Mau bapaknya dikon-konno disampean-sampeano. Lah bahkan pernah aku ini nanya. Mamaku cerita tentang papaku. Terus aku ngomong, arek nanti saiki mah ngono, arek lho, papae kok diarek-arek. Lho jane arek gitu ya gitu. Ini
Aku nggak. Loh, kalau pelajaran ngerti gitu ya, bahkan aku tuh bisa ngomong. Jadi kalau sendirian tuh bahkan bisa ngomong bahasa Jawa, kromo, kromo inggil, bahasa Jawa Kawi, bahasa Sanskerta, ngerti aku gitu ya. Tapi aku nggak mau ngomong dengan orang itu, nggak bisa gitu. Nggak bisa memang betul-betul nggak bisa gitu. Siapapun itu. Sampai kepala sekolah ngamuk-ngamuk ya tetep aja aku ngoko, gak gelem gitu. Apa sih? Apa sih? Apa sih Pak? Gitu. Tetep. Nah, yang begini ya tentu kriterianya jadi anak nakal gitu. Sebetulnya pada dasarnya ya tadi gitu. Kesulitan gitu. Kesulitan gitu. Kesulitan dalam berkomunikasi gitu. Aku tuh sadar itu sejak SMA itu sadar sebetulnya. Iki yo aku mbiyen SD KB guru ngamuk nang aku. Semua guru marah. SMP itu semua guru marah. SMA itu semua guru marah. Kesimpulanku, sebetulnya yang bermasalah ini aku gitu. Cuman apa ya masalahnya? Sih aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti masalahnya gitu ya. Jadi waktu itu aku sudah ini kayaknya yang bermasalah ini aku. Tapi masalahku di mana sih gitu. Paham aku karena semua orang marah gitu ya. Semua orang marah berarti masalahnya itu di aku gitu. Cuman masalahnya di mana ya gitu. Nah, akhirnya ya mengertiku bahwa aku kesulitan mengambil mengambil keputusan untuk berperilaku itu ya setelah mempelajari neuroscience gitu ya. Bagaimana kita merespon. Sebetulnya itu adalah komunikasi gitu ya. Itu komunikasi gitu. Nah, nakalnya anak Jawa itu ya kalau di Eropa ya nggak dianggap nakal sih gitu. Itu kalau misalkan bapaknya dijangkar-jangkar, dijambal-jambal itu, cek ojo ngono tak cek ngono ya. Itu ya enggak apa-apa gitu. Bahkan ya biasa seorang anak memanggil nama bapaknya dengan panggilan kecil misalnya Richard dipanggil Dick gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu ya. Robert dipanggil Bob gitu. Jadi bapaknya Robert siapa nih? Bob itu ya. Lah ya nggak apa-apa itu kalau itu adalah tradisi Nah, yang jadi persoalan lagi itu kalau kenakalannya itu bisa destruktif lah. Itu bermasalah gitu. Ya. Berantem lu itu ya aku tuh hampir tiap hari berantem meskipun nggak pernah loh aku garai itu nggak pernah. Itu mesti ada yang mulai gitu. Aku ini ojo digarai, ini digarai kan jadi gitu ya. Ya, tapi destruktif itu berantem, nempelengin, mukulin gitu. Itu pun di luar kendali gitu ya. Karena di awalnya itu ya kalau nggak diawali gitu ya enggak gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau ada yang begitu, tapi ada orang yang cari gara-gara terus itu ya ada gitu. Ada. Nah, pada dasarnya anak-anak seperti ini tuh anak-anak yang kesulitan berkomunikasi gitu. Kesulitan berkomunikasi. Lah lebih repot lagi kalau yang namanya lingkungannya itu tidak paham bahwa anak ini kesulitan gitu. Itu loh poinnya ya. Sampai di sini ada yang tanya enggak? Ya sih, kalau yang tak lihatnya dari KPAI ya sama tuh. Salah satu kriteria anak nakal yaitu melawan norma lingkungan seperti itu. Iya, memang. Yang kedua itu anak nakal tuh ketika dia melakukan yang dianggap jahat oleh orang dewasa itu masih kriteria nakal kayak. Jadi ada Ya. Ya kenapa kok dipisahkan seperti itu? Kenapa kok nggak dianggap gini. anak jahat? Bentar gini. Sebetulnya usia anak itu adalah usia main-main. Gitu. Usia main-main. Usia anak itu adalah usia main-main. Gitu. Jadi ini sebetulnya kriteria tidak ada anak jahat itu. Tidak ada anak jahat itu adalah dengan asumsi bahwa yang namanya anak-anak itu masih perlu pendampingan dalam hal hidup tuh ya. Selama masa anak-anak itu belum bisa mencari makan sendiri. Ini
kriteria umum pada binatang gitu ya. Binatang itu dianggap sudah bisa dilepas oleh orang tuanya kalau dia bisa mencari makan sendiri. Itu akan disapih gitu. Harimau juga gitu. Harimau itu diajari oleh ibunya untuk berburu sampai ibunya itu menganggap anaknya itu bisa berburu sendiri gitu ya. Setelah itu diusir, benar-benar diusir. Benar-benar diusir. Jadi seekor induk harimau itu kalau dia melihat bahwa pada umumnya ada induk harimau yang nggak gitu ya ada. Pada umumnya pada saat melihat anaknya itu sudah bisa berburu sendiri, mencarinya, diusir gitu. Diusir karena harimau itu adalah makhluk soliter gitu ya. Itu apa namanya creatures atau organisme atau bahasa Indonesianya makhluk soliter. Ya itu adalah apa namanya salah satu bentuk. Nah pada manusia juga seperti itu pada dasarnya gitu. Hanya saja manusia itu kan akhirnya menjadi apa namanya menjadi spesies yang mempunyai kemungkinan atau potensi kecerdasan bergerombol tanpa batas. Gitu. Tanpa batas. Gitu. Jadi kecerdasan bergerombol manusia itu mempunyai potensi tanpa batas. Gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya apa namanya kecerdasan bergerombol serigala gitu, itu 15 gitu ya. Setelah 15 itu serigala akan terpecah itu. Tidak ada serigala itu yang sampai 100 atau lagi 1000 bentuk RT RW itu nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada. Manusia itu pada dasarnya ya bisa bergerombol itu tanpa narasi ya, tanpa narasi itu ya antara 30 sampai 50 gitu ya. Tanpa narasi itu. Manusia bisa ngumpul itu dengan narasi setelah dia bisa ngomong. Jadi dengan narasi itu akhirnya manusia itu mempunyai potensi kecerdasan bergerombol yang tanpa batas. Gitu. Ini berbeda dengan binatang yang lain. Gitu. Nah, ya potensi mempunyai kecerdasan tanpa batas ini itu gampang runtuh gitu. Gampang runtuh. Nah, sebetulnya kembali pada poin anak nakal tadi itu. Anak nakal itu dianggap nakal itu ya anak-anak itu. Nakal gitu. Kenakalan remaja gitu ya. Kenakalan remaja dan dengan kenakalan anak-anak itu sedikit ada bedanya gitu ya. Kenapa? Ya, coba. Anak-anak nakal itu kan tidak lantas dia mengkonsumsi narkoba ya itu. Kalau ya iyalah iya. Padahal aku mengkonsumsi sejak SMP gitu ya. Ya beneran itu. Aku mengkonsumsi. Yuk nyoba betul-betul nyoba gitu ya. Untungnya itu tidak ketagihan. Morfin ya nyoba gitu. Nyoba ganja apalagi, tapi ganja itu bagi anak-anak dan remaja itu enggak enak gitu. Ya, enggak enak gitu. Enggak enak itu. Ganja itu menghasilkan ketenangan seperti inner peace gitu. Seperti apa ya? Istilahnya ya ketenangan gitu ya. Ketenangan. Ganja itu tenang, bukan euforia gitu enggak gitu. Jadi kebanyakan itu orang yang ganja itu pada remaja dan dewasa muda itu berhenti gitu. Berhenti, nggak sampai lama gitu. Karena yang didapatkan itu adalah ketenangan, tenang kayak habis semedi gitu itu. Kan nggak seneng loh, apa remaja kan pengennya hura-hura gitu. Lah kalau morfin itu wah euforia gitu. Wah, euforia. Apalagi kecubung. Waduh, wis itu. Itu ada. Oh, enggak ada di sini. Korbannya nggak ada di sini. Ada itu temanku yang kecubung sampai menikah dengan Broksil itu waktu SMA Wim gitu ya. Oh pakai itu kecubung itu. Wah dia itu menikah dengan Broksil di gesek gitu ya. Merasa di pantai padahal itu digesek sungai berantas itu. Astaga gitu ya. Itu kenakalan remaja itu. Ya itu kenakalan remaja. Ya
jarang sih remaja itu yang terus kemudian sampai kenakalannya itu terus kemudian bobol bank gitu. Itu kan kejahatan juga gitu ya. Kejahatan. Terus kemudian kenakalan remaja tahun 70-an, 80-an ya tawuran itu biasa gitu ya. Ya, itu ya ya bukan biasa, itu kejadian tawuran tahun 70-an itu ya tiap hari ada gitu. Tapi tawuran itu berkembang gitu ya. Akhir 90-an itu berkembang gitu ya. Akhir 90-an itu aku sudah melihat itu tawuran itu tidak seperti tahun 70-an gitu. Ya. Tidak seperti tahun 70-an itu. Mereka sudah mulai bawa benda-benda keras itu. Iya, tahun 90-an itu aku lihat tawuran itu, lah aku wis mahasiswa lulus dokter ya gitu ya. Jadi aku melihat itu tawuran di tahun 90-an itu sudah ada yang bawa rantai gitu ya, ada yang bawa gear sepeda gitu. Nah, setelah tahun 2000 bawa celurit gitu. Mengerikan itu ya. Mengerikan itu. Kembali lagi, kenapa kalau anak-anak itu nakal itu tidak dianggap jahat gitu? Karena dianggap anak itu belum bisa memutuskan dengan baik gitu ya. Norma gitu ya. Memang sih gitu. Anak itu sulit. Perlu waktu anak itu menerima norma gitu. Perlu waktu gitu. Sekarang aja. Karena apa? Anak kecil yang tidak memenuhi norma itu dianggap wajar. Misalnya, Win, itu misalnya. Anak kecil terus kemudian sampai berapa tahun, aku tanya deh sama kamu. Ya. Sampai berapa tahun anak kecil itu boleh mandi telanjang di hadapan orang banyak? Aku tanya. Ya paling ya setelah berapa ya? 8 tahun, 9 tahun ya itu. Jadi kalau anak 6 tahun nggak apa-apa mandi telanjang di depan banyak orang. Enggak apa sih, banyak kan gitu. Oh, ya, gitu. ya, ini cuman aku cuman ngomong gitu. Bahwa anak kecil yang tidak mengikuti norma itu dianggap lumrah, bener kan? Mandi telanjang, habis keluar kamar mandi lari telanjang, diketawain gitu ya. Nggak ada orang yang marah-marah gitu. Ya, coba kon saiki mandi telanjang metu kamar, kok lagi giring ambek RW-mu gitu. Ya, ya misalkan ada yang umur 2 tahun, 1 tahun, terus 1 tahun, 2 tahun. Pertanyaannya, kenapa 1 tahun, 2 tahun boleh, 2 tahun 1 bulan kok nggak boleh? Kenapa? Itu. Kalau 1 tahun, 2 tahun boleh, kenapa 3 tahun kok nggak boleh? Alasanmu apa? Itu. Ya, jadi pada umumnya anak kecil telanjang di depan umum itu dianggap lumrah gitu. Lah terus mendadak dilarang gitu. Apa yang melarang gitu? Nah, itu yang jadi persoalan anak nakal gitu. Nah, secara neuroscience, secara pandangan ilmu syaraf, sebetulnya hal-hal yang seperti ini itu bisa lebih dini dibatasi gitu ya. Lebih dini dibatasi gitu. Makanya di negara-negara yang mandi dan pipis dan pup harus di toilet gitu. Tanpa diperintah. Ya, tanpa ditakut-takutin atau dikasih tahu itu sopan atau tidak sopan gitu. Anak kecil itu hanya pipis, mandi, pup di toilet gitu. Karena sejak kecil ibunya, orang tuanya, entah ibu, entah bapak, kalau anaknya pipis, anaknya pup, dibawa ke toilet, ganti popok juga di toilet, begitu diganti popoknya, baru ditaruh stroller, dibawa keluar gitu. Ya, sehingga sejak bayi anak-anak itu, bayi anak-anak mereka itu kalau pup dan pipis di toilet gitu. Sehingga otaknya merekam kalau aku pup, aku pipis, aku mandi ya di toilet. Keluar itu dalam keadaan pakai baju sudah tertutup gitu. Nah, itu bedanya.
gitu ya. Sementara di tempat lain ya sama, di Jepang juga yang namanya anak-anak itu ya umur-umur sama dengan kita. Tetapi mereka karena treatment atau pengasuhan gitu ya. Pengasuhan yang dilakukan itu berbeda. Ya menghasilkan perilaku yang berbeda. Tentu mungkin kalau anak-anak mereka terus dianggap wajar itu, telanjang mandi gitu. Di depan umum gitu. Tetapi ya tadi itu, yang namanya norma tadi itu. Karena anak kecil itu pada awalnya dibebaskan dari norma itu. Ada yang belajar dengan cepat, ada yang tidak. Gitu. Ya, yang cepat itu ya nggak nakal akhirnya. Gitu. Yang kesulitan itu yang disebut anak nakal, gitu ya. Kesulitan, gitu. Menerima norma itu sebagai konsekuensi. Padahal ya ditambah lagi anaknya kreatif banget, gitu ya. Waduh, tambah lah, gitu ya. Itu adalah persoalan yang disebut anak nakal. Sehingga di negara-negara yang maju, yang mengutamakan pendidikan atau pengasuhan yang berdasarkan neuroscience tadi itu sudah menemukan jalannya sejak lama gitu ya. Bagaimana anak itu tidak rewel, tidak nakal, supaya tidak tantrum kalau tidak dibelikan sesuatu gitu. Itu sejak lama. Meskipun awalnya juga nggak sengaja itu. Kenapa bayi-bayi yang anak-anak yang sejak bayi itu istilahnya orang tuanya melakukan pengasuhan dengan disiplin itu ya. Disiplin tempatnya, tempat makan harus di meja makan, terus kemudian pup dan pipis mandi di kamar mandi gitu ya. Keluar itu sudah dalam keadaan rapi gitu. Itu kejadian kenakalan pada anak-anak itu jauh di bawah masyarakat-masyarakat yang tidak melakukan itu gitu. Ya. Kenakalan remaja, anak nakal di mana-mana ada lah ya. Tapi kalau di Jepang itu sedikit anak nakal sampai gulung-gulung gitu ya. Ngobong warung kayak aku itu jarang gitu ya. Bakar warung, tapi aku tuh nggak sengaja loh bakar warung dulu itu. Nggak sengaja. Sumpah nggak sengaja. Bakar warung aku tapi nggak sengaja. Bener itu loh. Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja itu. Nggak sengaja karena dulu warung itu kan tutupnya itu, penutup warung gebernya itu loh, Win. Gebernya itu biasanya dari bekas-bekas iklannya film zaman dulu itu kan, misalnya ada film itu kan dilukis itu. Dilukis itu ya, dilukis pakai cat minyak gitu. Sampai cat minyak. Nah, biasanya bekas-bekas itu gambarnya James Bond, gambarnya Charles Bronson, segala itu dipakai warung untuk tendanya gitu. Nah, suatu saat aku ini kan alergi macam-macam gitu ya. Ini yang jual warung itu sudah dipeseni sama ibuku itu. Ini ya anak ini kalau mau beli ini jangan dijualin loh ya gitu. Ya, jangan dijual gitu. Ya, nah, aku tuh kepingin es gandul. Tahu nggak es gandul tali merang itu? Kepingin. Tapi itu es serut itu dikasih setrup itu terus dikasih merang itu gandul-gandul gitu ya. Es gandul tali merang itu. Cino gundul gak wani perang itu ya. Itu apa namanya? Itu aku tuh mau beli itu, tapi yang jual tuh sudah diberitahu oleh ibuku tidak boleh menjual itu. Nah, kebetulan aku tuh bawa korek itu loh, korek dress itu loh. Tak obong loh ya. Udah kok kebakar bener tuh. Gitu. Minyaknya itu langsung cepet, terbakar, habis itu satu dalam waktu pendek lah, nggak sampai 5 menit itu warung itu kebakar karena cat minyak itu kebakar. Ya diganti sih sama ibuku, warungnya jadi baru, bagus itu. Harusnya terima kasih lah sama aku yang punya warung itu karena berkah juga, berkah juga. Wah, aku ya diajar lah aku ya itu. Itu kayak iklan tuh, jasa bakar warung keliling. Jasa bakar warung keliling. Ya gitu. Nah, itu kan dianggap anak nakal gitu ya. Itu dianggap anak nakal gitu. Ya nakal sih, anak nakal gitu.
Tapi kesulitannya adalah aku tidak pernah dilatih. Aku tidak pernah dilatih. Karena semua orang menganggap semua anak harus diperlakukan sama gitu. Jadi perlakuannya sama. Kalau nakal ya diajar. Nah, tapi akhirnya ya yang disambleki mama aku cuma aku tok gitu. Adikku tuh nggak pernah, kakakku juga nggak pernah itu. Jadi yang namanya rotan itu tiap hari itu makan pantatku, makan pahaku, yang lain enggak gitu. Karena Pelampiasan tuh berarti. kriterianya itu pokoknya kalau anak yang nakal itu ya dipukul gitu ya, dipukul gitu. Nah, itu kriterianya itu dianggap sama. Padahal yang namanya komunikasi arek model kayak aku gini dengan anak yang kayak kakakku, adikku, itu perlu komunikasi yang berbeda, pengasuhannya itu berbeda gitu ya, berbeda. Kalau seandainya aku didisiplin dari kecil gitu ya gitu, ya mungkin beda juga hasilnya gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, pada saat terus kemudian mendadak sudah dewasa, sudah remaja, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, anak itu bingung gitu. Kemarin boleh kok sekarang enggak gitu. Apa bedanya gitu ya? Otak kita itu mengalami kebingungan, selalu mengalami. Hanya saja ada anak-anak yang belajar dengan cepat gitu ya. Secara emosional itu belajar secara emosi dengan cepat. Ada yang secara emosi lambat gitu. Itu yang disebut kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu sangat rendah. Kecerdasan emosi itu sangat rendah gitu. Sehingga yang demikian itu tidak masuk gitu. Kecerdasan kognitifku tinggi banget gitu, tinggi banget lah itu. Kalau tak kasih tahu IQ ku kaget kabeh, nanti nggak usah gitu ya. Tinggi banget, IQ ku itu tinggi banget, cuman itu IQ, tapi kecerdasan emosiku rendah banget gitu, rendah gitu. Karena ya tadi gitu, tidak dilatih. Seandainya aku hidup di tempat yang berbeda, mungkin hasilnya beda gitu. Hasilnya beda gitu. Nah itu kira-kira yang disebut anak nakal. Bahwa anak nakal itu ada, iya. Kenapa? Karena itu kan kriteria yang dianggap oleh satu kelompok. Hanya saja yang kriteria anak nakal di satu tempat dengan tempat yang lain itu nah. Nah, sebutan anak jahat, tidak ada anak jahat itu karena ya tadi. Karena batasan norma itu boleh dilalui oleh seorang anak itu pada tahun berapa itu kan ada gitu ya. Jadi kalau pada saat anak itu sudah yang seharusnya pada umumnya anak-anak itu sudah menjalankan norma, anak ini nggak bisa gitu. Ini dianggap anak nakal gitu. Ya, nah makanya yang dianggap norma umum misalnya harus antri, harus disiplin, itu kan norma umum gitu. Antri, disiplin itu, ya itu ditanamkan sejak kecil gitu. Dan ditanamkan sejak kecil. Latihan gitu. Tidak ada harus antri ya, tidak ada. Yang ada dilatih antri. Gitu. Ya, gitu. Gitu Wim, kira-kira Wim. Ya, berarti kan kenakalan itu berkaitan erat dengan apa ya, pengasuhan dari orang tua dan komunitas, Dok ya. Iya, ya, Karena gini loh. Betul. Iya. Terus. Tak kayak contoh gini kan gini, biasanya kan di sini ya kan terkenal ya religius lah. Jadi ketika ada anak istilahnya ya dia sering nolong orang, tapi ketika dia nggak sholat ya itu terus dianggap anak nakal. Ya, Iya. seperti itu. Jadi benar norma itu ya, terpengaruh dari pengasuhan komunitas berarti ya. Iya benar. Jadi kriteria anak nakal itu tergantung norma. Gitu ya. Norma, misalkan orang harus sholat, begitu anaknya nggak sholat, ya dianggap anak nakal gitu. Ya, dianggap anak nakal. Dulu aku tuh pernah itu sholat itu tak anggap sebagai sebuah pokoknya menjiwai. Ya pernah itu. Sampai pada akhirnya ilfil itu ya pernah gitu ya. Itu iya dianggap anak nakal gitu ya. Dianggap anak nakal. Anak yang melanggar norma itu dianggap nakal gitu. Norma loh ya. Norma itu terus kemudian kalau pada satu saat merugikan orang lain, itu yang jadi persoalan gitu ya. Merugikan. Nah, kalau aku yang bakar warung terus diganti sama mamaku soge, gak apa-apa kan gitu. Iya, selesai masalahnya. Pada saat itu diganti lebih bagus ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bayangin aja terus kemudian aku yang miskin, wah aku dirajam masa aku.
Gila, kalau aku ini bukan anaknya bapakku tuh ya udahlah, aku tuh mati dari dulu sudah gitu. Nah, ini ya kebetulan ya, ini kebetulan aja, itu kebetulan. Jadi privilege itu sejak kecil aku memahami privilege itu tidak perlu dimaluin itu. Memang ada orang yang ya memang kamu anaknya orang kaya terus marah. Lah emang kenapa anaknya orang kaya gitu. Ya, oh iya mesti aja mbakmu kiai. Ya aku kan nggak minta jadi anak cucunya kiai gitu. Nggak minta kok tahu-tahu begini kok ya untung lah aku. Salahmu sendiri jadi apa namanya anaknya Bromo Cora gitu. Jadi tidak perlu aku dari kecil tidak pernah malu disebut mempunyai privilege. Enggak gitu. Bagiku ya itu konsekuensi gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Yo kan anak wong soge. Lah iya makane kon niku lek tak kei, kon niku ojo gengsi goblok mau dikei gak gelem. Ojo gitu ya. Jadi dari kecil itu aku. Ya mesti kon anak wong soge ngono. Ya wong soge makane kon niku lek tak kei iku menengo. Goblok kon tak kei sok-sokan gak gelem iku goblok jenenge. Itu komunikasi kayak gitu tuh biasa. Aku dianggap menghina orang itu ya misalnya ya ada ini dia itu pindahan dari SMP itu pindahan dari di SMP kelas 1 di Madiun itu dia juara itu terus kemudian pindahlah ke Malang itu di sekolahanku jadi nah terus dia itu ya bergaul sama aku yuk main ya nonton lah trek-trekan lah gitu itu lah kok dia tuh matematikanya terus jadi dapat 4 fisikanya dapat 4 telur ya kon sakjane goblok kok saiki kon iki. Kon iku aja melo-melo aku kok goblok temenan. Ayo sinau ngono. Mungkin ya setelah waktu di Madiun dia belajar gitu ya. Nah terus ngikut gaya aku yang trek-trekan ya. Dia tuh nggak tahu kalau pada saat orang-orang tidur itu aku baca gitu. Ya, dia habis trek-trekan, habis nonton turu, gak sinau. Ya goblok akhirnya ya gitu. Lah aku kan sampai malam nggak tidur. Aku baca mereka tidur gitu ya. Makanya jangan ikut-ikutan. Kok ini goblok kok gitu ya. Biasa aku menyebut temanku yang memang dapat papat itu goblok ya. Ya ini goblok. Aku nggak menghina, kamu goblok aslinya gitu. Nah, tapi ngomongin orang yang dapat fisika dapat 4, dapat 5 goblok kan membuat orang tersinggung ya gitu. Nah, aku tuh nggak bisa waktu itu otakku tuh tidak bisa sensing bahwa itu bermasalah gitu. Jadi ada temanku yang dapat 5, dapat 6 itu aku ya biasa. Ada goblok, biasa itu. Ya memang itu. Aku ini tidak cerdas secara emosi gitu. Jadi akhirnya bermasalah terus itu. Guru gue tak tahu tak goblok-goblok no. Guru itu loh tak goblok no gitu. Ini kan marah guru di goblok-goblok no gitu. Tapi yang ini goblok sih memang gitu. Aslinya goblok guruku iku ngono. Ya, tapi ya gitu tapi ya Mbak jangan gitu ya. Itu adalah batasan normal. Anak-anak nakal ini enggak otaknya itu enggak paham tentang normal. Gitu ya itu. Bayangin aja lah goblok guru itu. Nah, aku malah pernah menendang guru. Oh, enggak. Aku kalau sampai nempeleng guru itu enggak apa-apa. Kalau ngerjain guru sering gitu ya. Nempeleng enggak gitu. Nempeleng enggak gitu. Oke, ini terus yang tanya Dok biasa nih masalah kidal. Mana masih kidal lagi? Dok mau tanya apa penyebab anak menjadi kidal? Menurut itu bakat. Kalau itu bakat, ada orang yang gini ya, cenderung tangan kanan dan cenderung tangan kiri itu adalah karena yang namanya dominasi motorik gitu ya di otak kanan kiri kita gitu. Karena yang tangan kanan itu dikendalikan oleh otak hemisfer kiri, tangan kiri itu dikendalikan otak hemisfer kanan. Nah, motoriknya itu ada yang dominan gitu ya. Ya, 89% orang itu motoriknya itu dominan otak kiri. Jadi dia itu right handed gitu ya.
right-handed itu, right-handed. Tapi ada 11% orang yang left-handed, tangan kiri, kidal gitu. Nah, 11% itu rata-rata dunia. Ada di populasi yang hampir 30% itu orangnya left-handed. Gitu. Iya gitu. Itu varian aja ya, sama ada yang orang misalnya kalau di Eropa itu mayoritas itu hidungnya mancung gitu. Ya ada yang pesek kan gitu. Ya sama itu kayak gitu ya. Kidal sama enggak kidal itu masalah ya bakat aja, bakat lahir itu. Tapi kalau yang tanya kidal apa juga kakinya juga masih bagian tubuh kirinya juga lebih dominan, Dok? Kiri lebih dominan gitu. Kiri lebih dominan gitu. Ya, petenis itu ada pemain bulu tangkis yang kidal dulu namanya Yang itu. Waduh, itu keren banget lah Yang itu. Kidal Yang itu. Kidal itu. Yang itu. Jadi ada pemain-pemain kidal itu ada. Bakat lahir itu ya. Kalau ini tentang cadel, Dok. Mengapa atau penyebab cadel? Cadel itu pada dasarnya itu kan kesulitan menggerakkan lidahnya aja sebetulnya. Ya, kesulitan berartikulasi gitu. Itu variasi aja. Ada anak yang tidak bisa bilang R itu. Ada. Itu ada dulu. Aku SMA itu punya teman namanya Norman. Enggak tahu sekarang di mana tak cari nggak ada dia itu. Dia nggak punya Facebook, nggak punya apa. Norman itu, teman SMA itu. Tak cari nggak ada. Itu dia nggak bisa bilang R itu. Tapi orang ini cerdas itu. Anak ini lucu itu ya. Jadi menghindari huruf R itu bisa gitu. Jadi misalnya iki apa man itu perahu itu, dia nggak mau ngomong perahu sampan gitu, sampan. Gitu. Sampan gitu. Jadi dia ngomong itu menghindari kata huruf R itu. Bisa loh dia itu. Tapi nggak tahu dia itu di mana. Mati paling gitu. Nggak paling mati gitu. Lah iya loh, nggak ada loh itu. Nggak ada. Lah zaman segitu tuh ya, begitu lulus SMA itu, kamu tuh nggak tahu orang itu kemana. Kita itu terhubung lagi itu setelah ada Facebook ya, terus kemudian ada BlackBerry gitu. Nah sekarang terhubung lagi semua. Dulu itu mulai lulus sampai tahun 2008 itu kita itu hilang kontak, benar-benar hilang kontak. Ya baru setelah itu. Sekarang itu teman SMP, teman SMA itu mulai pagi sampai pagi lagi ngomong nggak ada habisnya di WhatsApp grup itu. Bola misalnya itu. Ya wis biarin ya. Ya mungkin Norman ini mati itu. Mungkin loh ya itu. Mungkin. Berarti cadel tuh nggak bisa dilatih, Dok? Apa gimana? Nggak tadi cadel, nggak bisa? Gini loh, kalau sudah cadel, terus memang nggak bisa, ya udah nggak bisa, memang nggak bakat. Misalkan orang nggak bakat gitaran, nggak punya bakat, kamu suruh gitar, nggak bisa. Kamu pernah tahu nggak orang yang buta nada? Ada itu. Disuruh nyanyi itu nggak bisa, itu. Umbok kamu lihat itu nggak bisa, ada buta nada dia gitu. Lah, sama lah orang buta nada dengan orang cadel gitu. Orang cadel itu ya, kamu bilang itu ya nggak bisa. Ada gitu. Ya gitu. Kalau orang cadel terus hidup di Cina ya nggak apa-apa, nggak ada huruf R di Cina gitu. Ya itu. Tapi orang cadel di Jepang yo nggak bisa dia, gitu nggak bisa. Gitu. Berarti kan soalnya banyak mitos soal cadel loh. Jadi suruh makan pedas apa gimana tuh. Oh, kuncinya kebanyakan wong itu ya itu mitos enggak ada lah itu ya. Itu mitos. Wim. Aku boarding Wim, ya. Ya. Terima kasih Dokes malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat bahagia untuk kita semua. Hati-hati Dok, ojo lali salah. Ojo mudun ning tengah dalan. Ojo salah mudun. Ya wis oke. Oke, ya wes ya. Sampai ketemu. Terus no, ada nakal versi 2, Pak. Masih banyak yang tentang nakal itu kita bicarakan. Oke, setuju aku. Siap. Tapi kan ojo nyindir aku tuh antemi kok. Ora nyindir, Dok. Fakta. Oke. Oh, lambe. Ya, makasih, Dok. Oke. Oke, siap.